ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan-Ku, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Mari kita katakan lagi, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua
bersama, di komitmen kita bersama. Kalau kita masih hidup bagi Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita terus memandang Tuhan Yesus, memandang Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menolong dan menyelamatkan kita, yang melayakkan kita, yang memanggil kita menjadi hamba-hambanya. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauh
nyanyikan sebuah pujian, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjadi mesra sekali. Semua saling mengasihi karena Tuhan Yesus. Haleluya. Keluarga Tuhan, haleluya, cinta hamba-hamba Tuhan dan semuanya dalam melayani di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, ku cinta keluarga Tuhan, terjadi mesra sekali. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Bersama-sama buatlah diri relax dan buka teman saudara seiman sesama hamba Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sama-sama katakan, temanmu. Melihat wajahmu ada kemuliaan Tuhan, amin. Ada kemuliaan Raja. Kita cinta keluarga Tuhan, keluarga Bapak Tulungagung saling mengasihi, amin. Haleluya. Gerakan tubuhmu yang ringan saja, katakan ku cinta keluarga Tuhan, amin. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra, terjalin mesra. Saling tunjuk teman saudara semua, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi Tuhan.
saja bergandengan tangan ya. Ya, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Nyanyikan dengan sukacita. Nyanyikan dengan kasih Tuhan. Silakan duduk. Semua saling mengasihi sebab kita keluarga kerajaan surga. Amin. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan mengawali musyawarah Bapak hari ini dan besok. Kita nyanyikan sebuah pujian, hanya dekat Allahku saja. Aku rindu menikmati kasih Tuhan, merimpin Kau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau, menikmati Engkau, menikmati kemurahan-Mu, menikmati baik-Mu Tuhan Yesus. Hanya dekat
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam sungguh indah bersama, sungguh indah bersama. Katakan sekali lagi, sungguh indah Tuhan, sungguh indah bersamamu. Haleluya. Sungguh Tuhan yang bersyukur, sore hari ini kami para hamba-Hamba-Mu, wakil dari berbagai gereja-gereja di Tulungagung ini berhimpun bersama-sama di hadapan-Mu. Kami ingin terus memikirkan bergandengan tangan, memikirkan pekerjaan Tuhan di Tulungagung ini. Oleh karena itu, biarlah Roh-Mu saat ini akan mengawali setiap pembicaraan-pembicaraan kami, pemikiran-pemikiran kami, pengurapan yang daripada-Mu Tuhan menanggi kami, setiap kami yang akan berapat bermusyawarah pada hari-hari ini. Kami serahkan saat kami akan mendengarkan sabda-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita membuka Alkitab kita, tema yang dipilih panitia Filipi 2 ayat 1 sampai 3 saya ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 3. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengundang, karena saya rotok dredeg ini, jadi istri saya tak minta ke depan dulu. Nyanyi, ini kamu badannya besar. Nah ya, karena istri saya tadi menghayati pendeta Nixon ngajak nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dari jauh kayak, Mas, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ojo kasih Tuhan dong. Nah saudara-saudara, ini istri saya. Jadi kami bertemu itu karena jasanya Bu Elis dan Pak Budi. Jadi punya bakat lain, jadi saudara-saudara yang membutuhkan jasa, ternyata Pak Budi dan Bu Elis itu punya talenta yang bakat tersembunyi dan ampuh sekali saudara. Kami ketemu langsung cocok saudara. Nah, saya mau tanya saudara, kami ini dua, bisa nggak kalau saya menyebut kami ini satu? Bisa nggak? Bisa. Iya loh, pendeta kan dua sudah menjadi satu. Padahal saudara, kalau saudara berkata ini satu, faktanya kita beda. Istri saya ini rambutnya panjang, saya pendek. Ya. Istri saya pakai lipstik, saya enggak. Kalau pakai lipstik malah dipertanyakan ya. Lalu istri saya pakai rok, saya pakai celana sama. Atau pakai rok biasa, pakai rok. Ya. Banyak perbedaan. Belum lagi saudara, banyak hal cara berpikirnya istri saya itu dengan saya beda banget. Yang apa yang dianggap kalau istri saya itu kalau makan menurut saya sopan banget. Ya, kalau saya makan kayak sedotan, cepet banget ya. Dia enggak pelan banget. Ada nilai-nilai yang menurut dia
harus dipentingkan, bagi saya tidak. Tetapi banyak sekali perbedaan-perbedaan value yang kita pegang, kadang-kadang ada berbedanya. Tapi kami tetap berkata kami satu. Ya. Jadi satu itu tidak harus benar-benar pikirannya sama, ya, sifat-sifatnya sama, keyakinannya sama, value yang dipegang sama. Ternyata tidak begitu. Kami berbeda. Ya. Jadi terima kasih istri saya, silakan duduk nanti tak setrap. Ya. Jadi di sini terus banyak yang berbeda dari istri saya dan saya, ya. Dan demikian pula kita semua sebentar lagi akan berapat, bermusyawarah. Bisa jadi pikiran-pikiran yang ada di kepala kita itu beda tentang Bamak, tentang masa depannya Bamak, tentang program-program Bamak, tentang apa yang berharga menurut saya dan saudara, itu setiap kita beda. Ya. Tetapi itu tidak menjadi dasar untuk kita berpisah. Ya. Allah Bapa, kalau di dalam rumusan buku teologi, tidak tahu tulisannya Riri atau tulisannya Sproul atau tulisannya apa, yang pernah saya baca di buku itu, Allah Bapa sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Terus di bawahnya Allah Bapa itu bukan Anak, tidak sama dengan Roh Kudus, bukan. Jadi 3 doa Tuhan Yesus kan gitu ya, jadikan mereka satu, Yohanes 17 ayat 22, ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, dan memberikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi dasar teologinya sendiri, saudara, Allah Trinitas yang pribadi Bapa, yang bukan pribadi Anak, bukan pribadi Roh Kudus, tetapi mereka adalah sama-sama Allah, ya. Nah, saudara, itu diakui seperti kita. Jadi Yesus menunjukkan bahwa mereka itu akan banyak sekali macam-macamnya, tapi jadikan mereka satu seperti kita adalah satu. Nah, secara eskatologis, saudara, secara eskatologis itu nanti kita ngerti dalam kitab Wahyu, Yesus itu adalah mempelai pria, ya. Lalu gereja itu mempelai wanita. Mempelai prianya satu, mempelai wanitanya satu. Walaupun denominasinya banyak, itu berarti tidak nanti mempelai wanitanya banyak, enggak. Ya, ini Baptis, ini Pentakosta, ini Protestan, enggak ada gitu. Ya, jadi mempelai prianya itu Yesus Kristus. Lalu kemudian mempelai wanitanya gereja itu cuma satu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, secara eskatologis itu pun harus yakin mendorong kita, Bapak Ibu dan saya, bersikap memiliki pandangan paradigma bahwa kita ini harus bersatu. Ya. Jadi bersatu itu tidak harus menghancurkan semua perbedaan, tidak. Ya, ada perbedaan-perbedaan dan itu biarkan berbeda. Nah, kita akan masuk bagaimana caranya kita dapat menjaga kesatuan yang sehat itu. Di dalam ayat 1 tadi dikatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, lalu yang saya cetak tebal, ada persekutuan roh. Ya, nah, persekutuan roh ini, saudara-saudara, yang dikasih Tuhan harus kita sadari. Persekutuan hamba-hamba Tuhan Bamak ini seperti persekutuan jemaat di Filipi sesungguhnya, saudara, ya. Menurut pandangan saya, ya, sesungguhnya menunjukkan ada pengikat yang tak terlihat, yang menyebabkan jemaat Filipi yang mungkin level pendidikannya berbeda-beda, latar belakang budayanya bisa saja yang berbeda, ada yang sama, value, keyakinan pribadi yang dipegang yang sangat berharga itu beda-beda, ya. Tetapi itu tetap terikat oleh satu ikatan yang tak terlihat, dan itu adalah roh Tuhan sendiri, ya. Roh yang ada di dalam diri saya sama dengan roh yang ada di dalam diri saudara. Ketika Tuhan memakai para penulis Alkitab, saudara, mereka menulis kitab itu dengan ciri khas style mereka sendiri-sendiri, tidak dirubah sama mereka. Dibiarkan tulisannya itu Lukas karena seorang dokter, kronologinya diperhatikan banget, ya.
Mungkin yang lain tidak. Yohanes lebih kepada keilahiannya, Markus kepada kemanusiaannya Yesus. Jadi itu dibiarkan, tetapi Roh Tuhan tetap memakai tanpa menghilangkan ya, menghilangkan kekasan orang-orang. Demikian pula di dalam kesatuan tubuh Kristus, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita mungkin dari denominasi berbagai denominasi punya cara ibadah yang berbeda, doktrin-doktrin yang ada perbedaan tertentu, kecil-kecil tapi berbeda. Ya, cara berdoa yang berbeda, cara penyembahan yang berbeda. Ya, masing-masing kita punya seperti itu. Tetapi itu tidak bisa dipakai alasan kemudian kita memisahkan diri. Ya, karena kita berbeda dengan kebanyakan gereja-gereja yang bergabung di Demak. Lalu kita seperti itu. Martin Luther sudah pernah mengatakan bahwa berdoa dalam persekutuan orang percaya itu sama pentingnya dengan berdoa sendirian. Maksudnya apa, saudara-saudara? Kita tidak bisa berkata, alah doa itu sepenting kan dewi, sepenting dewi. Atau rasa orang yang bapak yang berdoa. Kalau itu diterapkan jemaat saudara kan nanti repot. Aku rasanya gereja berdoa di omah yang penting. Yang penting kan tetap percaya Yesus, aku menyembah Yesus, berdoa kepada Yesus. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang menjadi teladan bagi jemaat, nah, kita juga harus memberi contoh. Berdoa sendiri di gereja bisa, dengan jemaat bisa. Tetapi ketika kita bersama-sama dengan berbagai gereja menjadi satu, saudara-saudara yang dikasih duduk bersama-sama mengagungkan Allah, ya Tuhan yang kita layani, Raja kita ini, saudara-saudara, itu memberi contoh, ya, bahwa sebenarnya kita satu mempelai Kristus itu nanti hanya satu. Itu bukan gereja yang diwakili mempelai wanita, itu bukan gereja baptis namanya, bukan gereja Protestan, bukan gereja Pentakosta, itu gereja Tuhan. Nah, hamba-hamba Tuhan karena kita memiliki kemampuan memahami itu, makanya kita mengusahakan menjadi teladan ya, bagi jemaat. Kita duduk bersama-sama ya. Martin Luther sudah berdoa sendirian bisa, penting. Tetapi bersama-sama seperti ini penting juga, sangat diabaikan. Ya, malah saudara-saudaraku, saya berpikir dari tulisan Martin Luther ini, kalau kita ini menjadi hamba Tuhan, atau kalau di dalam gereja jemaat berdoa sendirian, gedu, bahasa Jerman itu ya gedu itu, ya berdoa gedu. Tetapi saudara-saudara mengabaikan doa bersama. Makanya kan Eka Dharma Putra itu memakai ada doa personal, ada doa komunal. Ya, doa personal itu penting, komunal itu penting karena Tuhan Yesus kata 2-3 orang berkumpul aku ada. Yesus kadang-kadang berdoa sendirian, tapi dia juga berdoa bersama-sama. Kadang-kadang kita tidak bisa menjaga keseimbangan ini, saudara. Kita alas bambang ada penting kita berdoa, tidak bisa seperti itu. Ya, kita ini bagian dari tubuh Kristus yang itu gereja yang Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, ya salib Kristus itu harus menjadi jiwa kita. Artinya apa? Hubungan dengan Allah secara vertikal berjalan baik. Hubungan horizontal kita dengan gereja, dengan sesama, dengan dunia itu tetap terjaga baik. John Calvin, saudara, mereka yang saya kurang sedikit setuju, mungkin dia agak ekstrim ya, tapi menarik karena dia seorang teolog yang terkenal. Mereka yang mengacaukan tubuh Kristus dan memecah kesatuannya menjadi perpecahan sama sekali tidak diikut sertakan dalam pengharapan keselamatan, selama mereka tetap berada dalam pembangkangan semacam ini. Jadi saudara-saudara, orang yang sudah menyadari tubuh Kristus itu satu, ya jadi jangan berpikir kita berusaha merusak kesatuan itu. Ya, dalam sejarah kesatuan gereja di Bamak sempat terjadi kerusakan itu sudah. Tetapi setelah ini saudara, saya bersyukur karena pengurus-pengurus Bamak setelah saya ada pendeta Petrus, ada Bu Eli, pendeta Pastor Elis, gereja-gereja mulai merapat menyatu. Semakin hari prospek ada seorang gembala yang sudah calon gembala yang akan menggantikan bapaknya sudah ketemu saya ya di kolam renang, berkata, Pak Tri, saya ini sebetulnya disuruh Bapak bergabung ke Bamak, tapi pesannya Papa tunggu aku nek meninggal sih ya, aku harus meninggal gabung ke Bamak.
Oh iya, kami tunggu aja. Bukan kami doakan ya. Ya kami tunggu Pak ya. Mudah-mudahan nanti diwujudkan. Artinya gereja-gereja sudah mulai menyadari harus bersatu. Kemarin pendeta Yifta Karno ini ketika kita rapat yang mempersiapkan ini berkata, sebetulnya perpecahan itu sama sekali tidak menguntungkan. Bamak dinilai itu bukan keseluruhan gereja. Satunya juga dianggap itu bukan keseluruhan gereja di Tulungagung. Tidak ada untungnya, tidak ada yang menang. Nah makanya saudara kesatuan itu menjadi sangat penting ya. Jangan berpikir perusahaan saya ketika menjadi seksi kependetaan di Gereja Baptis wilayah Jatim 2 itu Madiun, Kertosono, Kediri, Blitar, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk ya. Saya sering katakan pada hamba Tuhan, andaikan gereja itu tidak menyukai saudara, kalau di Gereja Baptis kan otonomi ya. Bisa jadi kalau gembala sidang itu pelayanannya tidak bagus, bisa diusir, benar-benar diusir. Tapi setiap pendeta yang diusir ditolak jemaat, mesti ada yang simpati, entah 30%, 20%, 25%. Dan biasanya kalau pendeta itu diusir keluar, 25% itu mengikuti. Tidak terima diusir. Saya berkata pada hamba Tuhan, kita ini pasukan elit, dilatih khusus hidup dengan Tuhan, hidup dengan iman. Kalau sudah sampai terusir seperti itu, keluar sendiri. Kalau mau diikuti, jangan boleh. Jangan ikuti saya. Kenapa? Karena saudara bisa hidup sendiri tanpa dukungan manusia. Dukungan Tuhan itu sudah cukup kuat untuk kita. Saya sering katakan demikian. Itu saudara. Jadi artinya benar-benar kesatuan itu harus dilindungi. Ya, kesatuan itu dilindungi. Di LMUD saudara berkata, saya belum pernah mengetahui roh Allah bekerja ketika umat Tuhan terpecah-pecah. Pada Pentakosta, saudara, ketika Pentakosta pertama Roh Kudus dicurahkan itu jemaat mereka satu hati berdoa bersama-sama. Yang tidak ada berdoa di sini, yang satunya di sana tidak ada. Walaupun ini podok-podorokan ini tidak, mereka satu hati. Di rumah Cornelius, Petrus, Cornelius itu bukan orang Yahudi. Petrus berkata, sesungguhnya saya orang Yahudi, dilarang keras masuk rumah, sukumu beda dengan saya. Najis. Mungkin mau ngomong halusnya gitu, kasarnya gitu. Tapi saya bersama. Ketika mereka bersama-sama berdoa, sudah Roh Kudus dicurahkan lagi. Ya, jadi roh ketika gereja-gereja itu mulai satu, sesuatu yang dikasih Tuhan ya. Ya, maka Roh Tuhan dicurahkan. Yang paling membenci persatuan itu apa? Iblis. Spurgeon menulis saudara, ia sangat membenci kesatuan. Iblis maksudnya. Karena dengan kesatuan akan banyak yang dapat diperbuat orang Kristen bagi Tuhan. Ya, banyak sekali 2-3 orang berkumpul luar biasa. Roh Kudus dicurahkan pasti akan menjadi luar biasa. Tulungagung ini menjadi mungkin pertobatan entah di desa, di kota. Ketika hamba-hamba Tuhan bersatu berdoa bersama-sama menyembah Tuhan seperti sore ini ya kita merasakan ketika kita menyembah Tuhan entah dengan penyembahan kata-kata, entah dengan dilantunkan dengan lagu, apapun caranya kita menyembah Tuhan saudara. Itu menurut saya luar biasa. Nah saya ingin menutup dengan satu lagu saudara, lagu kuno ya, refrennya ya, satukan kami ya Tuhan ya. Allah kami satu, Raja pun satu, Tuhan Kristus satu. Sebab itu ku nyanyi. Ya, kita berdoa bersama-sama. Biarlah terus Tuhan dari waktu ke waktu kami melindungi kesatuan gereja-gereja di Tulungagung ini, sehingga Roh Tuhan dicurahkan dengan tak terbatas dengan luar biasa di kota Tulungagung, di Kabupaten Tulungagung, di desa, di kota, di mana hamba-hamba Tuhan melayani dengan setia. Gereja-gereja kami bertumbuh berkembang karena Roh Kudus
bekerja dengan luar biasa, karena kami tahu dari firman-Mu Roh akan meresponi gereja yang bersatu, dan Dia akan mencurahkan kehebatan yang luar biasa, melakukan banyak keajaiban di tengah-tengah umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kalau sebentar lagi kami akan bersidang. Tuhan akan menjaga supaya kami diberi kelembutan hati, kerendah hatian, saling mengutamakan yang lain, sehingga kesatuan gereja-gereja di Bapak ini akan terus terlihat. Dalam nama Yesus, amin. Makasih Bapak Pendeta Tri Yanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Ada teman bilang, coba nyanyikan lagu yang Pak bilang itu 1-2 kali. Satukan kami ya Tuhan. Yang hafal nyanyi keras saudara ya. Tadi perlu dipersiapkan di sana. Satukan kami ya Tuhan, bersama dengan kami yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama kasih sempurna. Kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus. Tubuh Kristus satu, sebab itu bernyanyi. Sekali lagi, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, bersama hari yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan, bersama kasih sempurna. Allah kami satu, Allah kami satu, Raja pun satulah, tubuh Kristus. Tubuh Kristus satu, sebab itu bernyanyi. Kita masuk dulu untuk doa firman, saudara. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak saya untuk berdoa firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita sampai dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa buat kebenaran firman-Mu yang telah memberkati kami, menuntun kami, memberikan kepada kami pedoman baik di dalam musyawarah kami pada hari ini dan besok, dan demikian pula dalam keberlanjutan kebersamaan kami di dalam Bamak Tulung Agung. Dan kami berharap dan berdoa juga untuk kebersamaan yang dipulihkan bagi gereja-gereja di Tulung Agung. Kami bersyukur buat hamba-Mu yang Tuhan telah pakai
untuk menginspirasi kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, terus memberikan pewahyuan dan pengungkapan rahasia kebenaran-Mu bagi hamba-Mu. Pakai dalam keseluruhan hidup pelayanannya, berkati keluarganya, berkati jemaat yang Tuhan percayakan dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa. Selanjutnya seluruh rangkaian acara musyawarah kami mulai dari sore ini sampai dengan besok siang, semua kami taruh dalam pimpinan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan dan tanpa pimpinan-Mu, kami tidak dapat merasakan sesuatu yang bermanfaat. Justru kehadiran Tuhan dan campur tangan Tuhanlah yang akan membuat musyawarah kami memberikan manfaat bagi keberlanjutan kebersamaan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya, dan kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Musman. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya serahkan kepada yang bertugas. Mari kita berdiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan pada sambutan sekaligus pembukaan rapat sidang pleno oleh Ibu Ketua Bambang Tumagu. Persilakan. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat datang di dalam acara persekutuan Bamak di Perigi hari ini, sore hari ini. Namun sebelumnya kita percaya kita mesti mengucap syukur kehadiran Tuhan Yesus
Sang Kepala Gereja yang telah mempercayakan pelayanannya kepada kita. Dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara anggota BAMAK yang sudah memberikan dukungan kepada BAMAK sehingga tetap eksis sampai dengan sekarang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus yang telah bekerja sama dengan baik, yang telah melayani dengan sukacita. Kita percaya jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan atas dukungan juga dari pengurus, kita rencana yang awalnya mau di gereja adakan acara ini di gereja baptis, kita pindah di sini. Saya sampaikan pada waktu itu butuh ini gitu ya. Karena dananya cukup besar dan puji Tuhan pengurus BAMAK luar biasa. Kami beranduman Bapak Ibu, jadi tidak mengambil kasnya BAMAK ya. Puji Tuhan. Dan dalam rapat pleno BAMAK Tulungagung saat hari ini, nanti kami akan menyampaikan laporan kegiatan BAMAK serta keuangan BAMAK periode 2020 sampai dengan 2024. Selaku Ketua BAMAK mewakili seluruh pengurus, kami mohon maaf bila mana masih ada kekurangan di dalam pelaksanaan program maupun dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Untuk itu kami perlu saran dan pendapat yang bersifat membangun, yang diperlukan demi kebaikan dan kemajuan BAMAK ke depannya. Dan dalam kesempatan ini kita akan memilih ketua BAMAK untuk periode 2024 sampai dengan 2028. Redek Bapak Ibu. Untuk seluruh peserta musyawarah, baik Bapak Ibu Gembala Gereja, wakil seluruh gereja anggota BAMAK, mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Harapan kami kita tetap menjaga keutuhan dalam berorganisasi dan dalam pelayanan untuk memajukan pekerjaan Tuhan Yesus yang telah dipercayakan kepada kita. Akhir kata, perkenankanlah kami atas nama pengurus mengucapkan selamat bermusyawarah. Kiranya berkat anugerah dari Tuhan Yesus senantiasa melimpah kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau masuk di acara berikutnya, Bapak Ibu, acara yang kelima ya. Di sini ada acara yang kelima, pemilihan pimpinan sidang pleno. Sebelum kita memilih pimpinan sidang, saya mau sampaikan tata tertib secara umum yang pasti kita akan pahami. Diharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti seluruh rangkaian persidangan, wajib mengisi presensi persidangan, dilarang meninggalkan persidangan tanpa seizin pimpinan sidang, dilarang melakukan aktivitas yang mengganggu kelancaran persidangan, wajib mentaati tata tertib yang telah ditetapkan. Satu hal yang terpenting, dilarang merokok di dalam ruangan. Ya, Bapak Ibu. Saya kalau enggak setengah guyon ini, saya ngedek. Jadi saya ya biar enggak ngedek itu ada guyonnya sedikit ya, Bapak Ibu. Apabila ada interupsi, tanggapan dan usulan yang waktunya bersamaan, maka prioritas utama adalah interupsi kedua, tanggapan
adalah tanggapan setelah itu memperhatikan jenis instruksi yang akan disampaikan, yaitu urutan berdasarkan teknik persidangan. Peserta sidang, sekarang peserta sidang pleno terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah seluruh anggota Bambang Tulungagung. Peserta peninjau adalah Bapak Ibu undangan yang saat hari ini hadir, dan hak peserta sidang pleno mengajukan dan menolak usul pendapat serta mengajukan dan menjawab pertanyaan. Hak suara adalah hak untuk dipilih dan memilih, memberikan dan menolak dukungan pada pemungutan suara. Bapak Ibu Saudara, itu tadi sebagian ya tata tertib yang telah saya sampaikan. Kita saat hari ini kita akan memilih pimpinan pleno. Interupsi Bu Ketua. Iya. Sidang ini harusnya dipimpin oleh seluruh pengurus, gitu. Jika dibacakan tata tertibnya disetujui dan pemilihannya tidak langsung dibacakan, sehingga kita benar-benar bersidang. Iya. Jadi pemilihannya memang tidak dipilih langsung, Pak. Bukan, iya, tapi tetap ada tata tertibnya itu. Kalau bisa dibacakan dengan pengurus lengkap dan ada tanggapan, siapa tahu ada tanggapan dengan tata tertib yang ada ini. Sehingga kalau hanya dibacakan seperti itu, nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan peserta sidang tata tertibnya, nanti kita tidak tahu. Itu instruksi dari saya. Iya. Terima kasih. Mungkin yang jelasnya duduk bersama pemilihan pimpinan. Duduk kemudian mau pengurus bersama pengurus. Oh iya. Ya, Mohon dimaklumi Bapak Ibu, jadi ketua Bapak masih sekali ya. Jadi memang masih harus banyak belajar. Kami undang seluruh pengurus Bamak untuk boleh maju ke depan. Duduk di sini. Nah, ini nanti memang mau saya sampaikan masih berikutnya. Ya, maksudnya dari tata tertib seharusnya sudah mulai Iya. dengan lurus, karena tata tertib ini pun harus ada tanggapan dari Minta tolong pengurus inti boleh maju ke depan. Ketua maju. Iya. Wakil ketua, sekretaris, bendahara. Interupsi Ibu Ketua, Iya. apakah yang Ibu baca ada di lembaran ini atau tidak ada? Kita tidak melihat di sini sebagai peserta. ada tanda-tanda Tata tertibnya tadi. Apakah ada di lembaran ini atau tidak? Di mana Pak? Halaman berapa? Apakah tadi halaman ini di lembaran ini yang Ibu baca tadi tata tertibnya? tapi tidak yang dibacakan tadi sebagian ditambah. Ini Pak, supaya kita tahu apa yang dibacakan itu kan kita harus baca di sini Pak. Kalau hanya menghafal kan nggak mungkin bisa. Ada itu data di mana? Halaman 4. Ya, tata tertib. Halaman 4. Dia tata tertib sendiri. Harusnya tersendiri sebenarnya tata tertibnya. Tidak digabung. Jadi tata tertib musyawarah Bambang, Bapak Ibu bisa lihat di dalam halaman 4, itu ada di dalam ADART-nya Bapak ya.
Rapat musyawarah BAMAK dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar BAMAK bab 6 pasal 11 butir 4 sampai dengan 7 dan anggaran rumah tangga pasal 7 butir 4 sampai dengan 7. Maksud saya ini nanti akan kita bicarakan dalam sidang, tapi yang tadi Ibu baca secara lisan tata tertib untuk kita tadi kayaknya nggak ada di sini. Saya cari dari tadi nggak ketemu. Sama Pak Sekretaris Harusnya yang Ibu baca tadi harus juga ada di sini karena kita kan tidak bisa menghafal itu. Begitu. Saya pikir ini tidak terlalu salah juga, tapi maksud saya ini sebuah kelasiman yang kita tahu bersama lah bahwa persidangan itu seharusnya seperti apa. Jadi mungkin kita tidak perlu memperpanjang perdebatan ini, kita itu bisa saja minta tolong mengurus nanti tetap mengontrol supaya persidangan ini berjalan dengan kondusif. Tapi saya usulkan kita hentikan perdebatan soal ini karena waktu kita berjalan terus. Ingat alokasi waktu untuk pleno per pleno itu cuma setengah jam. Jadi kalau kita habiskan waktu untuk mendiskusikan yang seharusnya sudah lasi begitu, menurut saya sih sia-sia. Jadi lanjut aja Bu. Terima kasih. Anggaplah tata tertib sudah selesai. Kalau saya komisi usul malah yang penting kita bahas waktunya Pak. Apa waktunya, kalau tata tertib dibaca aja nanti apa yang perlu diusulkan, tapi waktu sidangnya ini. Kalau mengenai waktu sidang di dalam rundown acara sudah ditetapkan. Karena sudah berubah, maksudnya kita tetapkan mungkin ada perubahan itu dibacakan dan kita sepakati waktu, karena waktu dan tata tertib itu harusnya disepakati di sidang juga. Kalau supaya enggak, ya kalau tadi apa tata tertibnya kita setuju aja lah karena sudah seperti itu. Tapi waktunya mungkin karena ini sudah berubah juga. Nah, kita bacakan dan apa kalau ada perubahan, maunya sidangnya tadi komisi maunya ditambah atau apa, mungkin ada usulan-usulan supaya semua bisa terangkum. Itu usul saya. Ya, terima kasih Mbak Ita. Di sini tertulis di rundown acara bahwa pemilihan pimpinan sidang pleno itu jam 4 sore sampai dengan jam 4:30. Ya. Jadi ini kan pemilihan pimpinan sidang. Hari ini saya mau nyatakan bahwa sidang pleno BAMAK Tulungagung dibuka, ditandai dengan 3 kali ini ya. Bapak Ibu, dari kami mewakili pengurus, kami mengusulkan Bapak Pendeta Mulyadi untuk ada di dalam pimpinan sidang nanti ya. Nanti kita pilih 3 orang. Yang kedua, mantan pengurus BAMAK yaitu Bapak Pendeta Musa Haiso. Kami persilakan Pak Musa boleh mempersiapkan diri. Kurang 1 lagi Bapak Ibu, kami menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara kira-kira siapa yang bisa mewakili. Mungkin boleh angkat tangan atau bagaimana, atau diusulkan. Pak Petrus sudah mantan pengurus Pak, jadi kami berharap yang belum pernah jadi pengurus BAMAK, anggota BAMAK yang belum pernah menjadi pengurus BAMAK. Sutriawan. Pak Satriawan, bagaimana Bapak Ibu? Setuju ya? Setuju. Terima kasih Pak Satriawan, boleh mempersiapkan diri. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu yang tadi, Bapak-bapak yang tadi kita usulkan untuk boleh maju ke depan. Terima kasih. Nyatakan di misioner Bapak. Otomatis. Enggak, maksudnya bisa tetap. Ya.
kepengurusan tahun 2020 sampai 2004 kami nyatakan sudah dimisioner. Penyerahan. Iya, terus dari ini. Silakan Pak Uja ya. Pak Satriawan, Pamul, sama Pak Musa. Baik, shalom. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk memimpin persidangan kita mulai dari sore ini sampai dengan besok siang. Sebelum kita lanjut, kami mohon izin beri kami kelonggaran waktu beberapa saat, 2-3 menit begitu, untuk coba kami berunding untuk membagi tugas. Ada beberapa kali pleno yang harus kita jalani, dan karena yang memimpin sidang ada 3 orang, kami harus berunding untuk bagaimana cara ngaturnya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk men-skor sidang ini berapa menit kira-kira? Selain itu maksudnya mengatur personelnya menjadi apa atau gimana Pak? Mohon penjelasannya. Kami hanya membagi tugas untuk siapa yang memimpin pleno ini, siapa yang memimpin. Terus yang menjadi notulen atau apa nggak perlu di? Iya, kami berasumsi bahwa notulen sudah disiapkan oleh pengurus. Sehingga kami nanti tinggal persilakan aja. Pengurus atau sebelum ini deh, sambil kami runding untuk membagi tugas, minta tolong pengurus bisa membantu notulisnya siapa? Harusnya salah satu Tidak, begini. Pengurus memang sudah demisioner dalam tugas-tugas fungsional. Tetapi tugas teknis dalam kelancaran persidangan ini, pengurus tetap melaksanakan fungsinya. Gitu. Jadi, kami tidak punya konsepnya Pak. Pengurus yang punya konsepnya. Siapa yang sudah ditunjuk untuk jadi notulis begitu. Jadi maksud saya begini, ya pengurus sudah ditunjuk ya Pak ya, notulisnya ya. Belum. Waduh, oke, baik. Takutnya kehilangan notulennya. Baik, terima kasih. Saya pikir itu kan persoalan teknis dalam persidangan yang sudah harus dipersiapkan sebelumnya gitu. Jadi ini tinggal satset jalan begitu. Tapi oke, karena belum dipersiapkan, bagaimana mekanisme penunjukannya? Apa pengurus mengusulkan atau langsung keluar mengusulkan? Berapa orang Pak idealnya? 2 orang cukup? 2 orang cukup? 2 orang. Baik, minta tolong usulkan 2 nama untuk menjadi notulis dalam persidangan kita ini. Balinda. Satu pria, 1 wanita. Monggo. Ada yang usulkan, prianya mau usulkan siapa? Yang mau mengusulkan dirinya sendiri juga boleh. Balinda. Ada usul Pak Eko? Sebentar, pria dulu. Pak Eko? Setuju Pak Eko? Oke, monggo Pak. Cari porsi sendiri ya Pak ya. Cari porsi sendiri. Tentang korupsi. Ini maksudnya Pak, ini jadi notulen seluruh acara. Ya. Pleno. Ya, Pleno. tidak mengganggu beliau kan nanti pimpinan komisi. Mengganggu enggak? Oh, nanti dalam rapat komisi kan wilayahnya berbeda Pak. Jadi tidak mengganggu. Oke, terima kasih Pak Yeta. Ya, setuju tadi ya Pak Eko ya?
Pak Eko siap Pak? Monggo Pak, ambil kursi sendiri. Satu lagi Pak. Oke, satu lagi usulnya tadi wanita. Mbak Linda. Linda. Mbak Linda. Linda Toulo. Linda Toulo. Setuju? Oke, Mbak Lindanya siap? Siap. Baik, silakan maju ke depan. Ini kasihan Mbak Linda kalau bawa kursi sendiri. Kita tolong deh. Pak Nixon tolong bawain. Iya, ya mestinya ada meja ya. Atau kita mengalah kita pakai satu meja aja yuk. Ya. Baik. Satu meja satu lagi. Mari Pak, kita mari. Iya, jadi sudah tulisnya sudah siap. Minta izin untuk kami skor sidang ini 2 menit saja untuk mengambil tugas. Udah snack mau? Baik, terima kasih. Kami sudah selesai berunding. Dengan demikian skor dicabut dan kita lanjutkan pleno kita pada sore hari ini. Sebagai informasi bahwa kami bertiga sudah membagi tugas. Nanti yang memimpin pleno untuk laporan kerja dari pengurus Bamak periode 2020 sampai 2024 itu nanti akan dipimpin oleh rekan saya Bapak Satriawan, dan kemudian nanti pleno untuk pembagian komisi dan pengesahan rapat komisi itu nanti akan dipimpin oleh rekan saya Bapak Timotius Mulyadi, dan nanti saya akan bertugas besok pada pleno pemilihan dan pengukuhan ketua Bamak yang baru. Saya kira itu pembagian tugas. Kami tidak perlu meminta persetujuan sidang karena ini persoalan teknis intern dari pimpinan sidang. Sekarang kita lanjut acara pleno kita beranjak kepada laporan pengurus yang akan dipimpin oleh Bapak Satriawan. Silakan. Bentar Pak, boleh? Ya, dipersilakan Pak. Baiknya rapat ini dimulai dengan
berapa yang diundang dan berapa yang hadir? Ini korum atau enggak gitu Pak? Terima kasih Pak. Namanya saya boleh tahu biar tercatatkan setiap ada instruksi, minta tolong namanya disebutkan. Dari berita mana? Iya, nama saya Priyo Pak. Dari utusan mana Pak? Saya dari Minta tolong sekretaris, apakah forum kita ini memenuhi forum Pak? Memenuhi Pak. Jumlah yang hadir tolong dilaporkan, diinformasikan. Jumlah anggota yang punya hak suara berapa dan jumlah yang hadir berapa, sehingga kita baik. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa jumlah anggota BAMAK adalah 63 gereja dan jumlah yang hadir 46. Ada yang tidak hadir tapi memberikan suara setuju. Oh sudah ya. Jadi total yang mendukung keabsahan dari persidangan ini ada 46 orang dari 63 orang. Dengan demikian sidang ini memenuhi quorum. Oke, kita lanjut. Ada hal teknis yang terlupakan, minta tolong. Iya, silakan Pak Martinus. Ini karena saya terima kasih saya. Nama saya Pendeta Martinus Warudu, ya di Beger. Saya melihat bahwa peserta yang mendaftar ini dari grup BAMAK itu ada yang istilahnya itu tidak sebagai gembala, tetapi sebagai yang mewakili suara gembala seperti Pak Beliau ini, ya, dan teman-teman yang lain. Nah, ini pengesahan suaranya itu atas nama gembala, kira-kira pengurus BAMAK untuk menerima surat kuasa mewakili gembalanya sudah ada tidak? Sudah. Baik, terima kasih. Dan itu perlu tidak? Ya, baik. Pengurus silakan menjawab. Saya untuk informasinya bahwa setiap putusan itu ada surat. Nah, suratnya kami simpan di sini. Coba lihat ke aslinya bisa lihat di sini. Terima kasih. Baik. Saya kira begini ya, jumlah kita kan ada seberapa. Jadi kita percayalah itu putusan pasti diberi mandat oleh gembalanya. Bahwa memang harus ada surat penugasan, itu persoalan teknis administrasi, kita percayakanlah kepada pengurus lah. Gitu ya, karena pengurus yang menyeleksi boleh tidaknya. Jadi saya selalu ingat lagu percaya saja. Jadi kita lanjut ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Pak Satriawan untuk pimpin pleno. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan memulai pada agenda laporan pengurus. Dipersilahkan untuk pengurus menyampaikan laporannya. Di sini untuk laporan pengurus itu sekitar 30 menit. Nah, apakah kita sepakati aja untuk laporan pengurusnya itu sekitar 20 menit, 10 menit tanggapan. Bagaimana ya?
Oke, dipersilahkan untuk laporan pengurus saya serahkan kepada wakil dari pengurus yang menyampaikan. Mungkin Bu Elis sendiri. Kami sudah laporkan secara tertulis mulai di halaman 8